Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Kepada teman-teman semua, akhirnya kita kembali lagi di acara yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti oleh mahasiswa UAI, oleh masyarakat umum UAI, dan juga tentunya acara yang akan selalu memberikan manfaat kepada kita semua mengenai entrepreneur, kemudian juga tentang bisnis-bisnis, gimana tips and trick, kemudian inspirasi-inspirasi mengenai bisnis yang nanti akan dibawakan oleh pemateri kita pada hari ini. Sebelumnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu pemateri kita yang alhamdulillah telah hadir di acara pada hari ini, yaitu Mas Haris Setiawan. Selamat datang dan selamat pagi, Mas. Pagi, Mas Fahmi, Bu Niken, dan teman-teman Kemudian, lainnya. kemudian juga ada Kepala Direktur Direktorat Bisnis Inovasi dan Sistem Inkubasi, Ibu Niken Parwati. Selamat datang, Ibu. Ya, Saya terima kasih. ucapkan. Dan tentunya ada Kepala Tajir Inkubator Bisnis, Ibu Putri Wulandari. Selamat datang dan selamat pagi, Ibu Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dari tim Tajir nih yang gak kalah kece, Ibu Citra dan Saudara Ken. Dan tentunya teman-teman semua peserta yang telah hadir di acara pada hari ini yang saya banggakan, yang saya sayangi dan saya cintai. Selamat datang di webinar Tajir Inkubator Bisnis UAI. Boleh berikan tepuk tangannya kalau misalnya ini ya. Berikan stiker-stiker reaction gitu berupa tepuk tangan atau mungkin yang heboh-heboh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan ridhonya, kita dapat dipertemukan kembali pada hari ini untuk melakukan webinar mengenai The Journey of Social Entrepreneur Becoming Blessing to Communities. Yang mungkin kalau di bahasa Indonesiain seperti ini ya, jadi perjalanan bisnis sosial untuk menjadi komunitas yang membawa keberkahan. Seperti itulah intinya. Dan juga ada pun rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Tadi sudah dilakukan pemutaran video, kemudian ada pembukaan, dan juga ada sambutan oleh Direktur Bisnis Inovasi, dan juga ada pemaparan materi oleh Mas Haris Setiawan. Nanti akan ada sesi tanya-jawab, sesi foto, dan juga penutup. Tetapi sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya apabila diawali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kita lanjut ke pemaparan materi, berikut ini adalah sambutan dari Direktorat Bisnis Inovasi dan Sistem Inkubasi. Kepada Ibu Niken Parwati, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haris Setiawan sudah bersedia hadir untuk memberi pencerahan kepada kita semua. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia dan yang tentu saja juga kepada seluruh peserta ya. Jadi di sini semua kita merasakan bahwa kita akan melakukan sesuatu yang bersifat sosial ya, social entrepreneur itu ternyata memang banyak yang berminat seperti itu. Jadi sebenarnya memang social entrepreneur itu sesuatu yang mungkin sudah kita sering dengar ya, tapi kita tidak tahu lebih jauh ya. Jadi hanya sekedar apa sih social entrepreneur, usaha yang membantu banyak orang. Terus bagaimana cara kita bisa tetap memperoleh profit, bagaimana kita bisa membiayai usaha tersebut ya. Jadi memang di kita sendiri di Inkubator Al-Azhar kebetulan di sini alhamdulillah banyak juga peserta dari umum. Ini memang kita sangat mendukung para tenan, baik tenan yang ada di Universitas Al-Azhar, kita juga terima tenan dari luar untuk melakukan usaha bersifat sosial. Kemudian di
marketplace kita juga merupakan marketplace sosial ya. Jadi kita mensupport untuk mahasiswa yang mencari penghasilan tambahan untuk berjualan tanpa modal. Mungkin saya nggak akan panjang-panjang karena nanti penjelasannya kita nantikan dari Bapak Haris Setiawan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih sudah bersedia untuk membagi ilmunya bersama kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Niken Parwati atas sambutan yang sangat memotivasi kita juga dan tentunya membuat kita lebih bersemangat lagi untuk mendengarkan sesi webinar pada hari ini. Tapi sebelum kita memasuki pemaparan materi, sabar dulu ya teman-teman semua, kita pemanasan dulu. Sebelum kita memasuki pemateri, tentunya saya ingin memberikan sebuah hal yang lebih membuat teman-teman memotivasi lagi untuk ikut acara ini dari awal hingga akhir. Nah, bukan acara tajir kalau misalnya kita nggak ngasih sesuatu kepada kalian. Yaitu apa? Yaitu voucher belanja tajir.store yang tentunya kalian bisa dapatkan secara cuma-cuma, tapi dengan satu syarat yang sangat gampang banget. Jadi teman-teman tinggal buat Instastory acara pada hari ini, kemudian diberikan efek-efek yang millennials banget, yang kreatif gitu ya, Instastory-nya. Nanti setelah dibuat Instastory, jangan lupa mention Instagram kami, @tajir_uai dan @tajir.store. Seperti itu ya. Mungkin boleh tolong untuk diketik Instagramnya di grup chat, supaya teman-teman tahu nanti apa yang harus di-mention. Jadi @tajir_uai dan juga @tajir.store. Seperti itu. Dan untuk teman-teman yang juga dari kelas-kelas mata kuliah gitu ya, nanti kami akan menyediakan link absensi. Jadi link absensinya akan kami letakkan di akhir. Nah, teman-teman semua jadi harus ikut awal acara hingga akhir acara nanti. Karena kalau misalnya nggak ikut di tengah-tengah nih keluar, nanti nggak bakal bisa absen. Seperti itu ya. Baik, kalau begitu teman-teman yang terhormat, supaya nggak hoax-hoax amat gitu ya, no pick, no hoax. Nah, boleh dong kameranya dinyalain supaya kita lebih semangat lagi, lebih tahu lagi, lebih kenal lagi sama teman-teman semua. Oke, boleh dong teman-teman kameranya dinyalain ya, selaku sembari kita mendengarkan pemaparan materi yang akan diberikan oleh Mas Haris nanti. Kayak gitu. Nah, kan ini lebih enak nih. Jadi kita sama-sama tahu. Baik, kalau begitu saya izin untuk share screen, memperkenalkan pemateri kita yang pada hari ini. Yang tentunya sangatlah kece banget gitu ya. Nah, bisa kita lihat dari CV yang telah tertera. Beliau bernama Haris Setiawan. Beliau adalah sosial inovator dan juga pernah bekerja menjadi program manager di The Local Enablers tahun 2018 hingga 2020, kemudian juga pernah menjadi asisten researcher di Universitas Pajajaran tahun 2012 hingga tahun 2018. Dan tentunya di background pendidikannya beliau di Universitas Pajajaran, beliau telah mengikuti beragam aktivitas seperti Chairman of Badan Perwakilan Mahasiswa KEMA FIP 2015, kemudian member dari International Association of Students in Agricultural and Related Science tahun 2013 hingga 2015. Wah, beliau adalah sosok yang aktif juga, dan karena keaktifan beliau mendapatkan achievement dan juga training. Salah satunya adalah Grantee of Program Calon Pengusaha Baru Berbasis Teknologi. Nah, teman-teman pasti penasaran banget kira-kira apa sih yang akan beliau berikan. Dan semoga saja apa yang akan beliau berikan nanti bisa diimplementasikan kepada bisnis-bisnis yang telah kita jalankan atau yang akan kita jalankan, dan juga bisa menjadi membawa keberkahan. Baik, kalau begitu tanpa perlu berlama-lama lebih lanjut, kita sambut saja Mas Haris Setiawan. Kami persilakan, Mas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, perkenalkan teman-teman, saya Haris Setiawan ya. Tadi sudah diceritain sama Kang Fahmi. Kira-kira saya jelas nggak ya? Putus-putus nggak ya? Jelas, Mas. Alhamdulillah Jelas ya, suaranya. alhamdulillah. Oke. Nah, jadi seperti yang tadi udah sampaikan sama Kang Fahmi, memang saya beberapa tahun, ya 3 tahun ke belakang memang aktif di dunia sosial, yang khususnya di social enterprise, dan saat ini pun saya juga masih aktif sebagai fasilitator untuk program Active Citizen Social Enterprise. Itu program dari British Council yang kita bikin program untuk mencetak leader-leader baru yang nantinya itu menjadi social action leader ataupun social enterprise leader. Dan harapannya mungkin nanti teman-teman di sini setelah mendapat mungkin sedikit saya bukain pintunya ke dunia social enterprise, mudah-mudahan nanti juga ini jadi mungkin satu jalan dakwah bagi saya buat teman-teman ngasih kebermanfaatan melalui jalur social enterprise gitu. Oke, kita tanpa berlama-lama, saya langsung aja ya ke izin untuk share screen. Oke, bentar. Ya, jadi intro to the social enterprise, karena kalau misalnya kita mau membahas social enterprise itu cukup panjang ya ceritanya dan cukup seru gitu. Jadi saya harap di sini dengan waktu yang sudah diberikan oleh teman-teman Tajer ini bisa membukakan teman-teman. Jadi sebenarnya makhluk apa sih social enterprise itu gitu. Oke. Nah, sebelum ke sana saya pengen ngasih konteks dulu gitu ya teman-teman, bahwa teman-teman mungkin sebelumnya pernah mendengar lembaga dan lain-lainnya gitu, yang mereka sebenarnya adalah lembaga yang fokus untuk menyelesaikan isu-isu sosial yang ada di masyarakat kayak gitu. Nah, umumnya lembaga-lembaga sosial itu mereka berpangku atau misalnya bersandar terhadap kucuran dana yang itu datangnya itu dari lembaga donor, atau misalnya yang datang dari donasi-donasi, baikpun itu donasi secara lembaga maupun donasi secara retail gitu ya, mereka open donation gitu ke publik. Nah, dan tidak sedikit gitu ya, banyak lembaga-lembaga NGO luar negeri gitu yang mereka memberikan kucuran dananya itu ke Indonesia, karena di Indonesia itu sendiri dia adalah salah satu negara berkembang dan negara-negara yang dalam tanda kutip perlu dibantu gitu menurut mata dunia. Nah, cuma sekarang ini belum pasti, tapi ada beberapa berita yang menyampaikan bahwa Indonesia itu sudah bukan emerging country gitu. Dia tuh sudah naik di atasnya kayak gitu. Jadi ada isu bahwa bantuan-bantuan dari negara lain itu akan sedikit berkurang kayak gitu ya, karena dirasa orang Indonesia itu udah cukup gede lah gitu, mereka udah bisa sendiri. Nah, tapi di sisi lain itu sebenarnya kurang linear dengan kondisi isu sosial yang ada di masyarakat, di mana ternyata masih banyak ditemukan isu-isu sosial, baik itu ketidakmerataan bantuan sosial gitu ya, terus infrastruktur, akses pendidikan dan lain-lain kayak gitu. Jadi sebenarnya masih ada di satu sisi dia dianggap sudah mandiri, tapi di satu sisi justru sebenarnya masih banyak area-area yang tidak terperhatikan kayak gitu. Nah, biasanya bantuan kan datang kalau misalnya dari NGO ya dari pemerintah gitu, yang sifatnya itu top to bottom gitu, waterfall gitu. Cuma ada beberapa area yang nggak bisa dijangkau oleh mereka gitu. Nah, gimana solusinya gitu? Nah, solusinya itu kita gitu ya sebagai individu, kita bisa ngasih sebuah solusi yang sifatnya tuh bottom up. Solusi yang bisa menyasar secara fleksibel ke isu sosial yang memang benar-benar membutuhkan dan tidak terperhatikan oleh lembaga-lembaga besar. Kayak gitu. Nah, cuma pertanyaannya, bagaimana kita bisa survive dan sustain dalam melakukan aksi sosial tersebut? Butuh uang kan ya? Ketika kita misal mau menyelesaikan suatu isu sosial, pasti butuh dana gitu untuk operasionalnya. Nah, social enterprise ini jadi salah satu opsi bagaimana supaya aksi sosial itu bisa sustain dan mandiri dan independen.
Oke. Kenapa kita butuh social enterprise tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa dia mampu menjawab gitu ya isu sosial tanpa tergantung terhadap institusi lain. Karena solusi itu solusi yang dihasilkan oleh lembaga ini itu bisa diimplementasikan oleh siapa saja dan kepada siapa saja. Kayak gitu. Terus sustainability, dia bisa self-sustain ya tadi ya, karena dia mampu menghasilkan revenue sendiri atau misal menghasilkan income gitu ya, pendapatan untuk membiayai aksi sosialnya itu melalui proses trading atau proses bisnis gitu ya. Dan yang terakhir, nah ini yang paling penting, dia bisa menyasar daerah-daerah yang atau misalnya beneficiaries yang kurang terperhatikan oleh lembaga-lembaga besar kayak gitu. Kan address specific area that are neglected by government maupun institution and market. Nah, ini definition of social enterprise. Sebenarnya kalau misal definisi social enterprise itu banyak ya, teman-teman. Banyak risetnya yang mendefinisikan social enterprise itu apa. Ini salah satunya saya kutip ini dari reportnya British Council tahun 2017 tentang perkembangan social enterprise di Indonesia gitu ya, yang dibikin sama Plus gitu, platform usaha sosial. Dia ngutip juga nih dari Sustainable Giving bahwa di bukunya gitu The Boston Consulting Group mendefinisikan bahwa social enterprise itu adalah sebuah perusahaan yang dia memiliki dampak sosial dan tujuan utamanya adalah menggunakan model bisnis untuk mendeliver social purpose, tujuan sosialnya gitu, dan menyeimbangkan antara mencari target pendapatan dan memberikan sebuah dampak sosial. Dan setiap profit yang dihasilkan dia kembalikan lagi untuk proyek aksi sosialnya. Atau sederhananya pakai ini. Ini dari Social Enterprise UK gitu ya, sebuah koalisi social enterprise yang ada di United Kingdom. Sederhananya adalah a trading for a social purpose. Jadi sebuah bisnis atau sebuah jual beli ya, praktik jual beli yang tujuannya digunakan untuk kepentingan sosial. Nah, apa bedanya social enterprise dan commercial business? Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, definisi ini belum ada, dan legalnya social enterprise sendiri itu belum ada. Cuma saya mengutip lagi yang di UK ya, karena dia salah satu negara yang memang secara legal itu SI itu sudah diakui gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri belum gitu. Nah, yang pertama adalah why. Alasan kenapa sebuah social enterprise itu dibangun, tujuan dari SI adalah solving social issues. Jadi menyelesaikan sebuah isu sosial. Berbeda dengan komersial bisnis, orang yang bikin bisnis ya tujuannya adalah generating profit gitu, menghasilkan profit sebanyak-banyaknya. Atau misalnya yang memang untuk kepentingan bisnisnya gitu. Nah, dari mana si pendapatan dari sebuah lembaga tersebut? Nah, minimal itu 60%-nya adalah hasil trading untuk social enterprise. Kenapa? Karena 40%-nya lagi bisa berasal dari mana? Ya karena lembaga sosial gitu ya. Jadi masih ada beberapa lembaga dan dia berhak itu untuk mendapatkan bantuan-bantuan atau grant atau dana hibah gitu ya untuk menyelesaikan atau menjadi dana untuk operasional aksi sosialnya gitu. Cuma 60%-nya itu diharuskan berasal dari hasil penjualan, hasil trading. Nah, kalau misal komersial bisnis itu sudah pasti gitu ya, seluruh pendapatannya itu dari hasil penjualan. Nah, lalu profit reinvestment. Profit reinvestment itu dari profit yang dihasilkan, anggaplah 100% dari profit itu. Kalau misalnya bisnis direinvestasikan ke bisnisnya lagi supaya bisnisnya bisa lebih berkembang. Nah, kalau misalnya social enterprise itu 50 plus N-nya minimum 51% berarti kan untuk digunakan ke proyek aksi sosialnya. 40%-nya kemana untuk dikembalikan lagi untuk diputar di bisnisnya kayak gitu. Kenapa seperti itu ya? Karena kalau misalnya di UK sana konteksnya teman-teman karena dia sudah legal, jadi ada keuntungan-keuntungan tersendiri gitu untuk lembaga tersebut seperti pemotongan pajak dan lain-lain gitu. Karena dinilai si social enterprise ini memberikan dampak yang lebih dan membantu pemerintah gitu dalam menyelesaikan isu sosial sehingga mereka dapat privilege tertentu gitu. Dengan syarat bahwa mereka harus memenuhi kriteria ini gitu.
Nah, kalau di Indonesia sendiri kayak gimana gitu ya? Karena kita belum ada aturannya. Jadi kalau misalnya ini mas saya sendiri gitu ya, sebenarnya selama kita memang punya misi sosial, ketika kita memulai di awal, apakah kita harus sesuai dengan ini? Nggak harus sesuai dulu gitu ya. Kalau misal memang ternyata untuk starting up-nya itu kita punya kesempatan untuk dana hibah, ya berarti ya silahkan kayak gitu, digunakan saja. Yang penting tadi ya, semua itu berasal dari niat, dari purpose kita bahwa kita membangun social enterprise itu adalah untuk menyelesaikan isu-isu sosial yang ingin kita selesaikan. Oke. Nah, common characteristic dari social enterprise ada 3 gitu ya. Jadi enterprise orientation. Jadi secara langsung dia terlibat dalam praktek bisnis, mau itu barang maupun jasa ya teman-teman ya. Jadi produk itu kan teman-teman juga sudah tahu gitu, kalau produk itu ada produk barang, ada produk jasa. Jadi produk barang dan jasa, yang penting dia tujuannya adalah si social enterprise ini terlibat langsung dalam proses trading gitu ya, penjualan dan bisnis lah istilahnya. Terus social aims-nya, dia secara jelas gitu dia menyatakan bahwa dia memang ingin menyelesaikan sebuah isu sosial gitu. Banyak contohnya gitu ya, terciptakan lapangan kerja, terus training or the provision of local service, meningkatkan keahlian atau misalnya taraf hidup orang lokal dan lain-lain gitu. Dan dia itu secara gamblang menyatakan bahwa memang tujuan saya membangun bisnis adalah untuk menyelesaikan isu sosial kayak gitu. Dan social ownership-nya seperti apa? Jadi dia lembaga otonomus ya. Otonomus itu berarti nggak diatur oleh pemerintah atau apa gitu ya, mirip-mirip NGO, cuma dia lebih punya keleluasaan dibanding NGO, karena NGO itu kan terikat dengan stakeholders ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada setiap program yang dilaksanakan, dia harus tetap terikat dengan stakeholders. Nah kalau misalnya dia punya keleluasaan, kefleksibelan seperti bisnis, tapi memang tujuannya adalah untuk digunakan untuk sosial kayak gitu. Nah, in konteksnya gitu ya. Jadi sebenarnya untuk social enterprise itu ada di mana sih sebenarnya gitu ya. Jadi ada spektrum yang menjelaskan bahwa dia itu ada di dalam area hybrid. Hybrid itu jadi campuran antara tujuan filantropis dan tujuan komersial. Kayak gitu ya. Sendiri kalau misalnya sebuah institusi yang dia purely tujuannya ya untuk self interest gitu ya, sedangkan untuk filantropis dia tujuannya adalah untuk goodwill atau misalnya untuk kebaikan, untuk masyarakat gitu ya, untuk sosial gitu. Nah kalau misalnya metodologinya, kalau misalnya filantropis itu ke mission driven gitu ya, fokus ke impact, fokus ke tujuannya gitu, fokus ke sosialnya. Sedangkan komersial itu ke market driven. Nah, selain itu dan social enterprise itu ada di spektrum hybrid gitu, di mana secara motif dia punya tujuan yang mix gitu ya, yang dicampur. Gimana caranya dia bisa memberikan sebuah goodwill dengan dengan secara langsung dia juga secara profit yang nanti untuk bisa membuat si organisasinya itu sustain secara finansial dan juga sustain untuk melaksanakan aksi sosialnya gitu, atau misal program-program sosial yang dilakukan. Dan metodologinya gitu ya, balancing antara market driven atau mission driven. Jadi kita mesti bisa melihat bahwa produk itu apa yang yang profitable, yang bisa kita tetap responsibel gitu, dan tetap sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma gitu ya, yang dari mana kita punya tujuan sosial gitu. Dan goals-nya gitu, dia
secara sosial dan ekonomi value. Selain dia untuk ke sosial, ada sebagian juga yang memang digunakan untuk diinvestasikan lagi ke proses bisnis yang dia lakukan. Nah, dan hybrid practitioner itu nggak satu gitu ya teman-teman. Ada banyak sebenarnya yang lomba-lomba. Yang pertama adalah non-profit gitu ya. Ini kayaknya ada typo. Jadi lembaga NGO yang dia punya income generating activities. Jadi lebih besar ke non-profitnya, tapi dia punya bagian yang dia generating profit gitu. Nah itu sama hybrid. Kalau teman-teman pernah dengar di sini ada bisnis sustainable atau misalnya bisnis responsible. Nah, itu dia memang tujuan utamanya sebenarnya untuk profit gitu. Cuma dalam prakteknya dia menjalankan praktek-praktek secara environment, secara ekonomik dan lain-lain. Terus ada juga corporation practicing social responsibility atau yang kita sering bilang CSR kayak gitu ya. CSR itu memang terlibat dalam kegiatan filantropis, tapi teman-teman di perusahaan sehingga ya bisnisnya yang berkembang sebenarnya. Jadi kalau CSR perusahaan ya memang dia ya fokus terhadap isu yang memang itu akan benefit ke si perusahaannya. Berdiri, dia bisa sustain, dia melakukan proses-proses trading kayak gitu. Ya di sini ya. Oke. Nah ini bisa dibaca ya. Jadi tadi ya posisinya ada di mana kalau misalnya traditional profit. Ini kayak ada bounce back ke saya suaranya. Tolong di mute dulu. Halo. Oke, nah udah. Nah ini ya teman-teman tadi kalau misalnya yang hybrid non-profit, nah itu salah satunya ada social enterprise dan socially responsible business. Yang bedanya tadi ya, kalau yang social responsible business itu memang tujuannya adalah untuk for profit gitu. Kalau social enterprise ya tujuan utamanya adalah untuk untuk sosial gitu. Jadi kalau sederhananya ini adalah misi sosial yang dijalankan dengan bisnis. Kalau ini adalah bisnis yang dijalankan dengan sosial. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau social enterprise itu posisinya ada di mana? Ada di sini dia. Jadi kalau teman-teman nanti ingin berminat jadi SI, sebenarnya teman-teman adalah agen-agen perubahan sosial yang dia ngambil jalur entrepreneur kayak gitu. Nah, sustainability strategy gitu ya. Antara profit dan non-profit. Nah, CSE ini gitu ya, social enterprise ini dia mencoba untuk menghasilkan sustainable equilibrium gitu. Jadi kesetimbangan dari sustainability baik itu secara sosial maupun ekonomik kayak gitu. Kalau misalnya masih ada yang nanya bedanya ini sama ini apa ya, itu tadi ya tujuan utamanya. Tujuan pertama mereka tuh motifnya adalah kalau SI itu untuk sosial, kalau social responsibility business ya tujuannya adalah untuk economic value creation atau profit lah. Kayak gitu. Nah, SI itu kenapa sih dibentuk gitu ya? Sebenarnya
kalau di tadi sebenarnya yang saya sampaikan, kalau misalnya di Indonesia sendiri ada lembaga legalnya. Jadi kalau misalnya yang disebut SI itu seperti apa sih legalnya? Kalau misalnya bisnis biasa tuh kan ada VT, ada CV gitu kan, ada firma. Lalu kalau misalnya lembaga sosialnya tuh kan ada yayasan. Nah, kalau di Indonesia sendiri SI itu belum ada payung hukumnya gitu ya. Jadi tujuan si SI ini adalah untuk cari funding kan lewat trading. Nah, makanya ada juga yang dia SI nya itu terpusat dalam satu. Jadi dia bikin PT tapi dia sebenarnya tujuannya adalah untuk sosial kayak gitu. Ada juga yang memang dia bikin dua lembaga terpisah. Ada PT-nya, ada yayasannya kayak gitu, dan macam-macam, dan itu jadi menyesuaikan dengan culture organisasi mereka kayak gitu. Nah, jadi ada 3 sebenarnya yang jadi model SI yang teman-teman bisa pilih nanti ketika teman-teman tuh pengen bikin social enterprise kayak gitu. Nah, model yang pertama yaitu adalah model ini ada yang kebalik. Oke, jadi ada model embed. Embed itu yang social program sama enterprise activities-nya itu dia secara itu tuh tergabung langsung gitu ya. Dimana kalau misalnya the more product sold, the more issues solved kayak gitu. Jadi semakin banyak produknya terjual itu secara langsung itu akan menyelesaikan isu-isu sosial Cirebon misalnya. Itu yang memang jadi daerah sentra kerajinan gitu ya. Sentra kerajinan. Nah, di sana itu secara keahlian untuk bikin produk mereka sebenarnya cukup bagus gitu, dan kualitas dari produknya memang bagus gitu. Cuma di satu sisi mereka punya kekurangan di bidang di marketing, terus di usaha yang besar kayak gitu. Nah, datanglah teman-teman mahasiswa di sini gitu ya, pengen menyelesaikan isu-isu tersebut dan memberikan penghidupan yang lebih layak gitu bagi mereka. Sehingga teman-teman bikin satu organisasi yang dimana dia ngebantu ngebantu untuk menjualin produk-produk dari warga lokal sana kayak gitu. Nah, isu sosialnya kan sebenarnya isu-isu ekonomi gitu ya, dan mungkin nanti bisa ke pendidikan anak-anaknya dan lain-lain gitu. Nah, tapi di sini, nah itu bisa jadi salah satu contoh model embedded gitu, yang dimana ketika semakin banyak produk-produk kerajinan yang terjual gitu ya, isu sosialnya, isu ekonominya itu bisa semakin turun gitu. Nah, itu salah satu contoh untuk model embedded. Nah, terus ada juga yang model integrated yang dia beririsan gitu ya, tidak serta-merta gabung tapi beririsan. Nah, salah satu contohnya ini ada dulu di daerah mana gitu ya, Sulawesi, saya lupa. Jadi ada satu pulau yang dimana warga lokal sana itu agak sulit untuk mendapat pendidikan untuk anak-anaknya, karena kalau misalnya anak-anaknya pengen sekolah, mereka harus nyebrang sekitar 2-3 jam menggunakan perahu. Nah, kalau misalnya cuaca buruk, ya itu sudah jelas mereka nggak bisa nyebrang gitu ya. Nah, jadi ada satu kelompok pemuda yang mereka datang ke daerah situ, terus ngelihat kondisi di sana bahwa kasihan gitu ya warga sana, terus anak-anaknya terutama kayak gitu. Nah, akhirnya mereka survei, terus ngelihat potensi bahwa ternyata masyarakat di sini cukup punya local wisdom yang unik gitu untuk bisa dijadikan objek wisata. Terus juga alamnya juga cukup indah gitu untuk dijadikan destinasi wisata, sehingga mereka bikin sebuah program, ini sebuah project yang dimana mereka bikin project bikin paket wisata gitu ya, untuk bisnis itu mereka bikin paket wisata, tapi dengan syarat bagi wisatawan yang ingin membeli proyek itu, mereka harus rela, atau misalnya mereka harus mau ngajar anak-anak yang ada di sana, terserah mau ngajar ngitung, ngajar bahasa, dan lain-lain kayak gitu. Nah, di satu sisi
mereka bisa menghasilkan income gitu ya dengan membuat paket wisata yang ditawarkan, dan di satu sisi lain mereka bisa menyelesaikan isu pendidikan gitu ya dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang ilmunya itu datang dari wisatawan ke sana. Nah, itu integrated model. Terus ada external model. Nah, kalau external model ini adalah sebuah lembaganya yang SI yang dia benar-benar terpisah dari sosial programs-nya kayak gitu. Contohnya gimana? Misal teman-teman di sini ngelihat ada sekelompok anak jalanan yang mereka putus sekolah gitu. Mereka pengen, nah teman-teman tuh pengen ngajarin mereka dan memberikan sekolah khusus untuk anak jalanan. Nah, untuk melaksanakan itu teman-teman butuh operasional dan lain-lain. Nah, untuk membuat untuk mengumpulkan dananya, teman-teman membuat bisnis. Anggaplah membuat sebuah restoran nasi goreng gitu, yang si nasi gorengnya tersebut cukup laku, terus keuntungannya digunakan untuk membiayai sosial program teman-teman kayak gitu. Yang tadi ya untuk pendidikan anak jalanan. Nah, itu adalah secara model. Nah, ketiga model tersebut silakan nanti bisa teman-teman pilih. Dan modelnya macam-macam. Nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek, semuanya bagus gitu ya. Dan itu memang kembali ya disesuaikan dengan isu, dengan model bisnis, dan disesuaikan dengan culture dari organisasi teman-teman dan preferensi dari teman-teman sendiri sebenarnya. Kayak gitu ya. Dan ketika kita ingin membuat sebuah social enterprise, orang bertanya gitu ya, mulainya dari di mana? Nah, kalau misalnya konteksnya adalah social enterprise, teman-teman dimulai dari dari bertanya sebenarnya isu sosial apa sih yang ingin teman-teman selesaikan. Coba lihat sekitar, atau misalnya teman-teman tertarik dengan isu tertentu. Nah, pilih isu tersebut, lalu cari alasannya kenapa menurut teman-teman itu penting untuk teman-teman selesaikan. Kenapa penting, terus ya, lalu nanti mulai bergeser gimana caranya menyelesaikan isu tersebut gitu. Terus apa yang perlu dilakukan. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara social enterprise, mulainya tuh bukan dari bisnisnya, tapi dari isu sosialnya. Dari isu sosialnya, terus kita bergeser ke program aksi sosialnya, kita mau ngelakuin apa, geser ke bisnisnya. Nah, terus kalau bisnisnya kayak gimana? Bisnisnya sama kayak bisnis biasa gitu ya. Teman-teman bikin bisnis model, terus bikin branding, marketing, dan lain-lain. Intinya ya seperti bisnis pada umumnya yang memang teman-teman orientasinya adalah untuk profit gitu. Nah, jadi memang ketika jadi social entrepreneur, teman-teman akan dihadapkan dengan dua tantangan, yaitu adalah bagaimana teman-teman punya mindset sebagai social innovator, plus teman-teman punya mindset sebagai entrepreneur gitu. Jadi ya itulah social entrepreneur gitu ya. Yang memang teman-teman punya tujuan mulia gitu ya, ingin menyelesaikan sebuah isu sosial tertentu, tapi teman-teman ambil jalur entrepreneur supaya teman-teman bisa mandiri dan tetap independen gitu dalam menjalankan aksi sosialnya, dan enaknya di situ kita bisa lebih idealis gitu dalam menyelesaikan isu sosialnya dibanding ketika teman-teman mencari grant atau hibah dari lembaga-lembaga lain. Nah, ada beberapa resiko dan benefit yang nanti akan kita temukan ketika kita akan menjalankan social enterprise. Nah, dari bidang finansial yang pertama dulu gitu ya, yang mungkin terjadi resikonya ada kehilangan uang gitu ya, karena ya tadi kebutuhannya itu dibagi dua, kebutuhan untuk bisnis, kebutuhan untuk sosial. Terus startup cost higher than willing to commit gitu ya. Ya, itu tadi karena kita ngambil dua jalur, ya ongkosnya juga jadi lebih banyak gitu. Nah, terus traditional non-profit funders may decrease support gitu, karena melihat bahwa kita itu lihat kita lebih mandiri gitu, jadi mungkin bantuan lebih kurang. Tapi sebenarnya nih ya, ini saya ngambil dari jurnal, nanti kalau dari jurnal Alter namanya. Kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya, untuk sekarang itu justru kalau di Indonesia sendiri gitu ya, social enterprise ini cukup di nurture gitu ya, baik itu oleh pemerintah maupun NGO lainnya, karena memang
diharapkan orang-orang yang berkiprah di dunia sosial itu mereka menggunakan model social enterprise karena harapannya nanti ke depan kita jadi bisa lebih independen dan lebih mandiri gitu ya, lebih bisa untuk sustain gitu. Jadi ini sebenarnya bisa tergantung konteksnya nanti ya. Tapi untuk saat ini sebenarnya peluangnya sangat banyak bagi teman-teman yang pengen memulai social enterprise dan mencari funding gitu ya untuk starting up, itu sangat banyak. Nah, benefits-nya generate sustainable source of income. Jadi ketika kita punya SI, kita punya bisnis, ya kita bisa punya income yang ini gitu ya, yang sustainable gitu, karena kita ngatur sendiri pendapatannya dari proses trading, tanpa kita harus nunggu-nunggu atau misalnya cari-cari donor-donor gitu. Karena kalau misalnya di sini teman-teman pernah mungkin ada beberapa di sini yang bikin aksi sosial gitu ya, terus minta bantuan atau bikin proposal baik itu ke kantor desa dan lain-lain gitu kan. Agak sulit kan sebenarnya, agak orang tuh kurang tertarik gitu kalau misalnya kita baru mulai. Tapi ketika kita mulai dari kecil gitu kan, terus kita bikin bisnis kecil-kecilan, terus profitnya itu memang bisa kita gunakan untuk aksi sosialnya, itu akan sebenarnya lebih bisa kita kontrol gitu ya, dibanding ketika kita mengajukan dana-dana ke lembaga donor. Terus diversify revenue stream. Nah ini ya, maksudnya ketika nanti teman-teman punya SI, meskipun tadi proyek usahanya proyek sosialnya itu ada satu, teman-teman bawa ke bisnis, boleh lebih dari satu gitu ya, tergantung nanti SDM-nya ada atau enggak gitu dan lain-lain gitu ya. Nah gitu ya, leverage existing assets gitu, memperbesar nanti kemungkinan teman-teman punya aset, menambah aset dan lain-lain gitu, cost saving, insert back office dan lain-lain. Ini secara finansial bisa dibaca. Terus mission-nya, resikonya mission and reputation could be compromised if the venture is seen as a sellout by stakeholders kayak gitu. Nah kalau misalnya ya reputasinya kelihatannya jadi teman-teman itu ya sebagai pengusaha gitu, bukan sebagai aksi sosial gitu. Terus enterprise could have negative impact on client kayak gitu. Nah ini bisa dibaca ya. Terus sustainable programming vehicle, terus accountability for achieving social objectives. Kayak gitu karena nggak hanya di social enterprise sih sebenarnya yang masalah accountability ini, cuma memang karena ini tuh hubungannya dengan bisnis, teman-teman jadi bakal lebih ngitung sih ya dengan usaha yang teman-teman lakukan, baik itu juga ke si aksi sosialnya. Jadi itu lebih accountable dan leverage mission activities and core competence. Nah, karena teman-teman punya potensi untuk punya istilahnya duit lebih gede gitu ya, jadi sehingga si usahanya itu bisa benar-benar bikin si aksi sosialnya bisa jadi lebih masif atau misalnya lebih impactful gitu dengan kucuran dana dari usaha yang teman-teman lakukan. Nah dari operasional gitu ya, gini si perusahaannya itu bisa mengalihkan perhatian gitu ya, tadi ya, karena mindset itu kadang berbeda ya teman-teman, ketika teman-teman bikin bisnis sama bikin aksi sosial itu pasti beda, sehingga ya kadang ini nih ya, kalau misalnya istilahnya di active citizen itu juggling gitu ya, teman-teman kapan harus mentingin bisnis, kapan harus mentingin sosialnya gitu. Ketika kita mau ngejar target gitu ya, ini dapat orderan banyak nih gitu, ternyata yang kita si tenaga kerja kita tuh adalah orang-orang difabel gitu. Karena tujuan kita adalah untuk kasih kesempatan ke orang-orang difabel gitu, untuk mereka punya pekerjaan yang layak gitu, bikin kerajinan gitu. Terus dapat orderan banyak gitu. Kalau misalnya secara lihat dari profit, orderan banyak ini tuh bisa ngasih profit yang baik buat kita gitu, buat organisasi kita. Tapi di satu sisi lain, kita tuh adalah orang-orang difabel gitu yang memang punya keterbatasan dalam kemampuan untuk produksi gitu. Nah, kalau kita ambil, kita untung, tapi nanti kita nyusahin atau misalnya kita malah justru memberatkan gitu yang orang yang mau kita bantu. Nah, dilemanya tuh muncul di situ. Tapi dengan keuntungan lainnya gitu. Contohnya misal improve market responsiveness gitu. Jadi ini juga bisa added value ke produk teman-teman, bahwa produk yang teman-teman sell atau jual itu dia ngasih kontribusi gitu terhadap society.
Nah, dan risikonya dari culture gitu ya. Nah, cultural difference social programs and enterprise may cause tension gitu. Nah, ya tadi ya, karena otaknya itu kebelah dua gitu antara bisnis dan aksi sosial, ya itu jadi memang kadang suka muncul gitu konflik-konflik yang memang dihadapkan dengan pilihan-pilihan tadi gitu, mementingkan sosial dulu atau mementingkan bisnis dulu. Dan gitu ya, karena kita harus sadar bahwa kita harus sustain secara bisnis dan mengambil keputusan yang lebih condong ke bisnis, dan kadang juga kita harus tetap kembali ke jalurnya yang dimana kita dibikin social enterprise itu adalah untuk menyelesaikan sebuah isu sosial kayak gitu. Tapi benefitnya gitu ya, karena kita itu di bisnis, kita akan terpacu untuk jadi lebih inovatif gitu ya, karena kita harus ya punya sifat entrepreneur gitu, dan change management-nya juga jadi lebih baik gitu, karena kita harus menyesuaikan dengan konteks yang baru, terus dengan market gitu kan, kayak gitu. Dan seperti bisnis pada umumnya, dia ya punya result orientation, jadi ya dia harus bisa menghasilkan kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman, jadi sedikit sekelumit kisah tentang social enterprise. Jadi sebenarnya ketika teman-teman ingin membuat social enterprise, ingin membuat perubahan di masyarakat gitu ya, ingin menjadi sesuatu, mengubah dari sesuatu A ke B, yang A-nya itu jadi lebih baik gitu. Nah, dengan teman-teman ngambil jalur gitu ya, dengan ngambil kendaraannya itu dengan bisnis gitu. Karena dengan bisnis ini teman-teman bisa lebih mandiri, bisa lebih ideal, dan bisa lebih sustainable gitu dalam menjalankan aksi sosialnya kayak gitu. Nah, terus ketika tadi memilih gimana caranya supaya kita bisa menemukan isu yang tepat. Yang pertama itu adalah siapa dia calon beneficiaries. Beneficiaries itu adalah penerima manfaat gitu, atau orang-orang yang teman-teman pengen pengaruhi untuk bisa jadi lebih baik gitu kehidupannya. Terus cari tahu gitu ya apa yang mereka inginkan, terus apa tantangan yang mereka hadapi, dan aset yang sudah dimiliki mereka gitu ya. Aset itu bisa kemampuan, bisa misal local wisdom-nya gitu, dan lain-lain. Terus apa sumber daya yang sudah tersedia, baik itu dari asetnya dukungan dana atau misal dari stakeholders gitu kan, yang itu bisa membantu untuk teman-teman untuk menyelesaikan dan ngasih solusi gitu ya dalam menyelesaikan isu sosialnya. Terus cari tahu juga ada nggak sih organisasi yang dia kerja di bidang yang sama gitu. Dan cari tahu apakah mungkin nanti bisa menjalin partnership gitu dengan mereka. Dan kita juga harus cari tahu nih, pernah nggak sih sebelumnya si warga di situ atau misalnya si beneficiaries itu tuh mendapatkan bantuan, dan bantuannya itu seperti apa? Maksudnya setelah dan sebelum dikasih bantuan itu kondisinya seperti apa? Nah, ini penting untuk dilakukan karena jangan sampai kita melakukan repetisi gitu ya, maksudnya melakukan hal yang sama. Jadi malah bikin bukannya terbantu, mereka tuh jadi malah bikin bosan gitu. Terus bantuan gini-gini aja terus nggak ada perubahan. Jadi ketika kita melakukan ke mereka, kita lebih baik kalau misalnya sudah ada yang melakukan itu, kita melanjutkan aja gitu supaya bisa beriringan itu kerjanya. Nah, itu mungkin teman-teman ya tentang social enterprise. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya, disampaikan saja. Baik, terima kasih kepada Mas Haris Setiawan yang telah memberikan materi seputar socialpreneur, dan alhamdulillah tadi banyak banget ilmu-ilmu yang bermanfaat yang diberikan oleh Mas Haris juga. Semua yang ingin bertanya silakan memberikan pertanyaan teman-teman di kolom chat ataupun langsung bertanya
menggunakan fitur raise hand. Silakan teman-teman semua, kalau ada yang mau bertanya, tolong perkenalkan nama dulu, kemudian dari mata kuliah apa, dan juga pertanyaannya apa. Seperti itu ya. Baik, kami persilakan untuk teman-teman bertanya. Bisa langsung diketik kalau misal memang nggak mau untuk on mic. Bisa diketik di grup chat, nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Oke. Mungkin kalau misalnya ada yang ingin memberikan cerita-cerita gitu, sharing-sharing mengenai pengalamannya mengikuti kegiatan-kegiatan socialpreneur, ataupun juga bisa sharing mengenai usahanya gitu. Misal di sini ada yang sudah memiliki usaha dan juga ingin lanjut ke socialpreneur gitu. Nah, boleh banget nih dicerita-ceritain. Oke, kalau begitu ada satu pertanyaan, Mas Haris, dari Pak Ahmad Muslim. Apa artinya leverage di presentasi ini? Leverage yang ini mungkin ya. Sebentar. Leverage yang ini. Iya, benar. Oke. Nah, leverage mission activities dan core competence itu maksudnya leverage itu meningkatkan gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya yang pada umumnya kalau lembaga non-profit itu dia ukurannya 1 gitu. Nah, kalau misalnya dengan social enterprise, karena dia juga bisa mencari dananya sendiri, potensinya dia bisa lebih memperbesar bisa scaling up gitu, bisa memperbesar dampak yang dia lakukan gitu. Baik itu misal pesertanya bisa jadi lebih ditambah karena dananya nambah gitu ya, atau misalnya jangkauan wilayah dari programnya yang tadinya cuma satu kecamatan bisa jadi beberapa kecamatan kayak gitu. Jadi leverage itu meningkatkan ininya aktivitas aksi sosialnya kayak gitu. Karena itu ya, karena kita punya dana lebih gitu yang diharapkan itu datang dari penjualan dari bisnis kita gitu. Gitu Pak Ahmad. Iya. Coba kalau dalam keuangan artinya leverage ini hutang gitu ya. Oh iya. Tapi ini sebenarnya bukan kalau misal dalam keuangan hutang, tapi kalau misalnya di sini tuh leverage-nya untuk meningkatkan sih. Maksudnya kalau leverage dalam bisnis juga hutang itu kan sebenarnya untuk meningkatin modal usaha kan ya. Iya. Tapi milik orang lain. Cuma kalau di sini leverage-nya artinya adalah ningkatin si kegiatan aksi sosialnya. Ya. Terima kasih pada Pak Ahmad Muslim yang telah memberikan pertanyaannya. Semoga terjawab dan tersampaikan jawabannya. Baik, teman-teman semua, silakan kalau misal ada yang ingin bertanya dan juga menceritakan mengenai pengalaman-pengalamannya. Atau mungkin kita dengar dulu kali ya sedikit pengalaman dari Mas Haris Setiawan ini sendiri, Mas. Kalau dari Mas Haris Setiawan tadi kan udah banyak tuh kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Nah, selama kegiatan-kegiatan aktivitas tersebut, Nah, kalau saya sudah pernah melakukan sociopreneur apa aja nih, Mas? Oke. Mungkin boleh diberikan gitu pengalaman-pengalaman dari Mas Haris jadi ini gini ya, sendiri. kalau dulu saya di The Local Enablers itu memang saya di tele-education gitu ya, yang dimana memang tele-education itu kita punya misi bikin sekolah bisnis yang gratis untuk pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Kita sempat bikin program namanya itu Impact Entrepreneur, terus ada juga Telelabs kalau sekarang yang udah jalan gitu ya, yang lagi jalan sama teman-teman yang masih di sana gitu. Nah, untuk
kita tahu gitu untuk menjalankan program itu tuh pasti butuh biaya kan ya. Nah, untuk biaya tersebut ya kita juga ada sisi bisnisnya yang dimana kita bikin proyek pelatihan, kita kerjasama dengan lembaga NGO lain, institusi lain, kita berikan pelatihan yang itu memang berbayar gitu. Nah, keuntungan dari pelatihan yang berbayar itu kita gunakan untuk membiayai program pendidikan kita yang gratis kayak gitu. Nah, itu sebenarnya yang pengalaman yang saya lakukan. Terus juga ada teman-teman yang lain yang memang punya model bisnis yang berbeda kayak gitu. Ada juga yang teman saya gitu ya, rekan saya di Universitas Sanata Dharma itu dia bikin credit union gitu ya, lembaga keuangan untuk untuk masyarakat UKM gitu di daerah Jogja gitu, yang tujuannya untuk membantu proses usaha mereka. Gitu. Cuma memang dia nggak ngambil bunga yang terlalu besar gitu dan lain-lain, karena memang tujuannya adalah untuk membantu mereka aja membantu masyarakat sana supaya dapat akses keuangan kayak gitu. Gitu. Baik. Oke, dari teman-teman gimana? Mungkin setelah mendengarkan cerita yang dilakukan kawan sendiri tadi, socio entrepreneur, dari teman-teman pasti pernah nih mungkin untuk kegiatan Jumat Berkah gitu ya, itu kan bisnis juga, terus diselipin tuh di program-programnya ada Jumat Berkah. Nah, itu kan kita terbuka banget kalau ada yang mau cerita-cerita, sharing-sharing mengenai bisnis yang pernah dilakukan gitu ya. Mungkin dari sobat-sobat JK2 boleh juga untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya, karena pasti nanti kan akan diminta untuk berjualan dan sebagainya gitu. Ada satu message. Oke, teman-teman semua juga saya ingin mengingatkan kembali, stasikan sebuah voucher. Vouchernya adalah voucher apa? Voucher belanja dari tajir.store. Untuk 2 pemenang yang beruntung bisa mendapatkan voucher ya. Dan juga ini telah diberikan daftar hadir atau absensi bagi mahasiswa yang kelasnya dipindahkan ke acara webinar. Pada ada yang keterampilan interpersonal ya. Bisa silakan diisi. Dan juga jangan lupa mengisi link feedback-nya. Jadi ada 2 link yang teman-teman harus isi. Pertama, link absensi untuk mata kuliah dan juga link feedback untuk acara pada hari ini. Bagi yang mengisi link feedback akan mendapatkan e-sertifikat dari kami. Seperti itu. Baik, kami buka lagi sesi pertanyaan untuk teman-teman semua. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, memberikan pesan-pesan selama mengikuti kegiatan sosiopreneur dan sebagainya gitu. Boleh. Mungkin dari saudara Ken yang telah mengikuti Bikers Dakwah ya, lagi itu ya. Boleh juga memberikan kesan dan pesan. Nah, ada yang bertanya Mas di kolom chat dari saudara Teddy Syah. Jadi beliau memiliki lembaga sosial di bidang pendidikan dan juga sudah bekerja sama dengan panti asuhan untuk mengajar di sana. Pertanyaannya adalah, karena kedepannya kami ingin mengembangkan lembaga ini, strategi yang tepat seperti apa kira-kira Mas? Oke, saya perlu nanya lagi. Maksudnya mengembangkannya itu ke apanya yang dikembangkan gitu? Karena kalau misalnya misal apakah dari misi sosialnya atau misalnya banyaknya banyaknya anak-anak yang bisa ditampung atau lain-lainnya kayak gitu. Nah,
Terus itu sih mungkin pengen perjelas dulu aja, karena itu nanti bakal ngaruh ke strategi yang diperlukan tuh apa. Baik, kalau begitu dari saudara Teddy Syah, mungkin boleh untuk menyalakan mic-nya. Halo Mas Aris. Langsung saja kita berdiskusi ya. Halo. Ini Mas, jadi saya kan lembaga kami ini masih menggunakan modal dari anggota kami, maksudnya kita ada uang kas gitu. Nah, untuk mengembangkan untuk cara misalnya kita untuk macam itu seperti apa ya Mas? Kan di lembaga sosial kami ini kan cuma hanya modal dari para anggota doang sih Mas. Itu doang sih sama tanya. Oke, sip. Ya. Baik. Nah, oke teman-teman, nah ini menarik ya. Jadi halo. Yang lainnya boleh di mute dulu sebentar ya. Kayak ada mantul suaranya. Oke. Halo, suara saya kedengaran nggak? Oke. Halo. Iya, kedengaran, Pak. Kedengaran suaranya. Oke. Nah, oke. Nah, jadi kalau misalnya untuk ngembangin gitu ya, kalau misalnya ngambilnya social enterprise, nanti Teddy sama teman-teman boleh mungkin nanti coba untuk bikin bisnis. Nah, boleh mulai dari jualan apa gitu yang kira-kira bisa teman-teman bisa teman-teman kerjakan gitu. Nah, dari nanti untuk modal bisnisnya itu bisa menggunakan si uang kas tersebut gitu ya. Jadi itu yang digunakan untuk modal barang-barang. Cuma kita harus sepakati aja kalau misalnya bisnis modal ini si bisnis ini memang jatuhnya jadi bukan kepemilikan perorangan tapi jadi kepemilikan dari si lembaga ini gitu, supaya nanti untuk menghindari konflik-konflik lah gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ternyata bisnisnya malah jadi gede, dan ya harusnya jadi lebih gede gitu ya. Nah, dari si bisnis itu baru nanti keuntungannya setelah dipotong, nah, si profitnya digunakan untuk modal untuk melakukan program sosialnya gitu, untuk mendanai program pendidikan, untuk mendanai program lainnya gitu. Nah, itu yang bisa dilakukan kayak gitu. Nah, itu jadi sembari jadi nanti ketika misal modalnya semakin besar terus income-nya semakin gede, itu bisa digunakan gitu ya dananya untuk mengembangkan programnya gitu. Jadi menambah anak binaan gitu, atau misalnya memberikan fasilitas dan lain-lain kayak gitu. Itu yang bisa dilakukan gitu untuk mengembangkan program aksi sosialnya gitu. Jadi dimulai dari meningkatkan dulu capital dari atau misalnya modal gitu ya, dana untuk melakukan program sosialnya kayak gitu. Mungkin. Iya Mas. Selain dari kayak Mas yang bilang tadi buat bisnis tersebut, itu ada cara atau lain untuk meningkatkan modal nggak selain buat bisnis yang tadi? Ya, kalau misalnya memang teman-teman ini pengen jadi social entrepreneur, ya caranya ya bikin bisnis. Tapi kalau misalnya ada nggak untuk lembaga sosial itu untuk bisa mendapatkan dana selain bisnis? Ada banyak itu. Teman-teman bikin proposal, terus ngajuin hibah ke lembaga-lembaga yang memang dia punya misi yang sama gitu dengan misinya teman-teman. Bisa nanti dicari di internet gitu ya, banyak kok lembaga-lembaga yang dia ngasih hibah gitu. Ada dari USAID atau misalnya dari British Council dan lain-lain gitu. Asalkan yang memang misinya
linear gitu dengan misi lembaga tersebut gitu. Atau caranya ya bermitra dengan lembaga-lembaga lain kayak gitu. Meskipun tadi saya bilang udah banyak berkurang, tapi sebenarnya masih banyak aja sih, masih ada aja yang memang dia fokusnya ke lembaga non-profit gitu, bukan ke social enterprise. Cuma memang kondisinya sekarang lebih banyak orang yang pengen ngasih hibah itu ke lembaga social enterprise karena harapannya ke depannya udah nggak usah dibantu lagi gitu, karena mereka bisa mandiri kayak gitu. Karena kalau misalnya kita terus gitu ya mengharap donasi, terus mencari lembaga donor, ya potensi sustainability kelanjutan dari program sosial kita itu ya nanti tergantung ke orang lain gitu loh, tergantung ke institusi lain gitu. Berbeda ketika nanti kita punya bisnis sendiri gitu yang itu akan mendanai dari program sosial kita gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Oke. Baik. Bagaimana Pak Teddy? Insya Allah sudah terjawab ya? Iya, sudah terjawab. Kalau begitu kita ke pertanyaan selanjutnya, Mas Haris. Ini ada dari Ifat Umniyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifat Umniyati dari kelas Kepemimpinan dan Kewirausahaan PI 19A. Ingin bertanya, bagaimana caranya supaya tetap istiqomah dalam berbisnis? Terima kasih. Oke. Ini ya teman-teman, ketika teman-teman pengen jadi businessman atau entrepreneur, yang perlu teman-teman miliki, yang pertama adalah mindset gitu ya, atau pola berpikir sebagai entrepreneur. Dan harus tahu alasannya. Gimana caranya supaya kita punya istiqomah ya, kita harus punya alasan yang kuat gitu ya. Alasan yang kuat gitu kenapa kita mau ngambil bisnis gitu. Dan kita harus punya ekspektasi yang benar-benar tepat. Kalau misalnya pengen jadi businessman itu, teman-teman harus sadar bahwa nanti pasti rugi gitu. Pasti rugi. Tapi resikonya teman-teman bisa jadi untung lebih besar. Kayak gitu. Untung tuh resiko gitu ya. Karena kalau teman-teman nggak sanggup dengan hal yang nggak pasti, saya sebenarnya saranin jangan jadi entrepreneur. Kayak gitu. Karena kalau misal kayak gitu mending jadi karyawan atau misal jadi profesional aja. Mereka punya pendapatan tuh pasti gitu. Pasti kecil gitu ya. Pasti cuma berapa 10 juta, 20 juta gitu. Tapi kalau misalnya jadi perusahaan, itu nggak pasti. Kadang tuh 100 juta gitu omsetnya kadang gitu. Nah, itu nggak pasti. Jadi memang harus sadar itu gitu. Kalau misalnya jadi wirausahawan supaya istiqomah ya harus kuat gitu alasannya kenapa menjadi wirausahawan, dan dia harus tahu gitu bahwa gagal, sulit itu tuh memang sebuah niscayaan gitu dalam berusaha gitu ya. Jadi ya itu yang ngebedain pemenang itu bukan berapa kali dia berhasil, tapi berapa kali dia lanjut ketika dia udah gagal. Kayak gitu. Baik. Wah, bagus sekali tadi quotes-nya. Mengenai pemenang gitu ya. Bukan berapa kali dia berhasil, tapi berapa kali dia gagal dan bisa bangkit lagi. Nah, kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ini dari Nabila, daftar absensi untuk AK19. Ini ada itu ya yang sudah diberikan di absensi kelas campuran. Jadi nanti bisa ditulis aja itu mata kuliah dan juga kode mata kuliahnya AK19 di absensi kelas campuran. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Raihan Fadil. Assalamualaikum, saya Ray dari kelas JK2. Ingin bertanya, seandainya saya berada di dua pilihan yang bertentangan antara logika dan insting, kira-kira sebagai pemimpin yang bijak saya harus mana yang dimenangkan? Nah, ini pertanyaan yang menarik juga nih, Mas. Oke. Logika dan insting sebagai pemimpin mana yang harus diutamakan. Oke teman-teman, saya kalau ini mah sebenarnya nggak ada jawaban pasti ya. Ini mah tergantung ke preferensi teman-teman. Nah kalau saya sendiri, saya sih lebih
apa namanya, kita itu perlu punya rencana dalam apa namanya, dalam setiap tindakan kita gitu. Kita harus merencanakan, termasuk dalam berbisnis gitu ya. Dan ketika nanti kita jadi bisnismen, kita punya tim, kita harus punya apa namanya, harus punya bisnis lah, harus punya rencana maksudnya. Nah, nyambung ke jawaban yang tadi bahwa setiap kita leader itu dia kan nahkoda ya. Nahkoda itu dalam artian dia itu yang mengantarkan dan mengarahkan si timnya itu mencapai ke tujuan gitu. Dia harus punya tahu tujuan dulu, kayak gitu kan. Sudah tahu purpose-nya kemana, sudah tahu goals-nya kemana. Nah, ketika nanti diambilkan dengan apa namanya, dengan sebuah pilihan, lihat mana yang itu lebih ngebantu untuk nganterin kita ke goals kita gitu. Karena kalau misalnya sebagai leaders, kita harus mikir jangka panjang gitu ya. Kayak gitu. Harus jangka panjang kayak gitu. Jadi leaders itu kita harus punya pikiran jangka panjang dan sanggup ketika harus diambilkan dengan jangka pendek. Gitu. Harus siap apa namanya, beradu dengan kondisi jangka pendek kayak gitu. Tapi jangka pendek itu adalah tujuannya kembali gitu untuk menyampaikan kita ke tujuan jangka panjang kita. Jadi masalah logik dan insting kalau kita gitu. Kalau saya sih ya lebih penting kayak gitu, karena kadang insting penting gitu ya, tapi tetap perlu juga apa namanya, didasari oleh hal yang memang logis gitu. Jadi kalau misalnya hanya insting saja itu juga berbahaya kayak gitu. Saya sempat kerja gitu ya dengan teams yang saya tuh jadi timnya, dan ada leader gitu ya, ada sosok leader di situ yang memang dia terlalu mementingkan ego tuh maksudnya ya menurut saya ini pasti bakal benar gitu, karena nah kita harus hindari gitu ya, ketika kita punya tim, masukan dari tim kita itu perlu kita dengar gitu. Kita perlu jadi leader yang dia open minded gitu. Meskipun sebenarnya keputusan kita di masa lalu itu telah mengantarkan kita di kesuksesan yang sekarang gitu, bukan berarti masukan dari tim kita itu bisa kita negasikan gitu, atau itu bisa kita tolak mentah-mentah karena kita merasa kita lebih tahu kayak gitu. Selama kalau misalnya masukan itu memang logis gitu ya, dan berdasar gitu ya, apa namanya, perlu kita ikuti gitu, perlu kita consider gitu ya. Itu mungkin. Baik, seperti itu. Semoga terjawab dari Raihan Fadil. Kemudian ada juga pertanyaan dari Ken. Ketika kita ingin memulai social entrepreneur, apakah kita bisa melihat kegiatan ini sebagai sesuatu yang berkelanjutan dalam jangka panjang, atau hanya menjadi proyek idealis di awal saja, Mas? Seperti itu pertanyaannya. Oke. Tadi ya. Jadi saya udah nyampaikan kalau misalnya ketika kita mau bikin social enterprise itu, diawali niat adalah untuk menyelesaikan isu sosial gitu ya. Nah, isu sosial apa sih yang nanti yang perlu kita bikin ya? Biasanya nih yang disasar untuk program aksi sosialnya social enterprise itu dia isu yang cukup sistemik gitu, yang cukup panjang gitu, cukup PR lah gitu untuk menyelesaikan itu. Anggaplah misal meningkatkan apa namanya, rata-rata pendapatan di satu wilayah gitu. Itu nggak akan beres dalam waktu seminggu 2 minggu gitu. Bahkan setahun 2 tahun juga nggak akan beres gitu, ningkatin rata-rata pendapatan masyarakat di situ gitu. Nah, jadi memang ketika kita ngambil isu nih untuk social enterprise atau program inovasi sosial lainnya, ya memang biasanya tuh ya isu-isu seperti ini gitu, isu-isu sepanjang kayak gitu. Apa namanya? Jadi proyek idealis di awal saja, saya kurang bisa nangkap ya, saya idealis di awal saja tuh apa gitu. Tapi kalau misalnya gini, kembali ke goals ya,
kita itu harus ideal dan tetap fokus sama goals kita. Kayak gitu. Nah, tapi dalam pelaksanaannya, yang kita tetap harus fleksibel. Tapi fleksibel itu bukan ke tujuan goals-nya, fleksibel itu ke caranya. Kayak gitu. Cari cara, meskipun pada awalnya caranya A gitu, tapi tengah-tengah kita ketemu tantangan, terus ya ubah, dan memaksa kita untuk berubah gitu. Nah, silahkan berubah aja, nggak apa-apa. Caranya tuh boleh dirubah gitu ya, boleh diupdate. Tapi yang penting kita tetap fokus terhadap tujuannya gitu. Idealis terhadap goals, idealis terhadap tujuan, tapi fleksibel terhadap caranya. Itu sih mungkin. Baik, terima kasih jawabannya dari Mas Haris itu sendiri. Untuk Bang Ken bagaimana, Bang? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Baik. alhamdulillah. Alhamdulillah terjawab. Oke, teman-teman semua, bagi yang ingin memberikan pertanyaan, boleh banget ngasih pertanyaannya di kolom chat ini dengan format nama, kemudian kode mata kuliah dan juga pertanyaannya apa, atau mungkin yang ingin berdiskusi lebih lanjut gitu, bisa memberikan pertanyaannya melalui fitur raise hand. Jadi ketika sudah raise hand, angkat tangan, nanti saya izinkan, kemudian teman-teman bisa on mic dan berdiskusi secara langsung dengan Mas Haris. Kayak gitu. Nah, dan jangan lupa ya teman-teman semua untuk mengisi daftar hadirnya atau absensi untuk mata kuliah yang memang dipindahkan ke webinar ini. Nah, jangan sampai salah mengisi absensinya untuk yang kepemimpinan dan kewirausahaan, untuk yang JK2, dan juga untuk absensi yang kelas campuran yang tidak ada di link-link yang disertakan. Dan juga saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang beruntung pada hari ini akan mendapatkan voucher 2 voucher dengan nominal 50.000 untuk 2 peserta yang membuat instastory menarik, dan jangan lupa nge-tag atau mention kami di @tajir_UAI dan juga Tajirul Store. Seperti itu. Baik, bagi teman-teman yang mau bertanya juga masih banyak nih waktunya nih, teman-teman. Kita langsung aja yuk. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya dan sebagainya, bisa langsung aja ditanyakan di kolom chat atau juga langsung di on mic ya. Kayak gitu. Oke, dari teman-teman semua ada lagi yang ingin bertanya? Nah, jangan lupa juga untuk mengisi link feedback Sociopreneur agar mendapatkan elektronik sertifikat yang akan diberikan ke email masing-masing. Jadi jangan sampai salah untuk mengisi emailnya karena nanti salah tujuan. Oke, teman-teman semua, baik. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya, atau mungkin teman-temannya masih bingung nih tentang Sociopreneur itu apa dan sebagainya. Dan ada juga teman-teman yang baru aja join. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar yang adalah temanya The Journey of Social Entrepreneur Becoming. Ayo, becoming apa? Nah, Becoming Blessing to Communities 2021. Oke, teman-teman semua, boleh dong dinyalain kameranya sebelum kita say goodbye di akhir acara. Boleh kita semua untuk menyalakan kameranya karena no pic, no hoax. No pic artinya adalah hoax. Oh, jadi kebalik. Nah, oke teman-teman semua. Wah, ada yang angkat tangan tadi. Raise hand. Baik. Silakan untuk Mas Prayogo Rashidi untuk memberikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mas Fahmi. Mau bertanya langsung ya ke Mas Haris ya. Boleh, Bang. Ya, salam kenal Mas Haris. Mau tanya untuk dari tadi kan kita udah bahas masalah konsep ya, konsep bisnis, pemikiran dan lain-lain yang udah luar biasa.
Ini pertanyaan saya itu masalah teknis, Mas. Kalau kita mau bangun socialpreneur itu entitas bisnisnya baiknya apa? Misalkan berupa koperasi kah, CV kah, atau bagaimana, Mas? Nah, oke, nah kalau ini ya tadi saya udah nyampein kalau misalnya di Indonesia sendiri sebenarnya kan belum ada entitas yang khusus gitu ya untuk social enterprise gitu. Benar, Mas. Nah, kalau misalnya yang boleh dipilih itu kembali ke tadi 3 model ya. Kalau misalnya memang dia itu sifatnya kayak tadi, contoh saya dulu di bidang pendidikan gitu ya, dan saya juga ngejual program itu di bidang pendidikan. Nah, saya modelnya itu integrated lah kayak gitu. Nah, kalau model integrated kayak gini, saya rekomendasikan dibikin PT aja gitu, atau misalnya CV gitu ya. Memang produknya itu juga langsung langsung nikmati gitu oleh si beneficiaries-nya. Contoh misal kayak gini. Tadi saya bikin program pelatihan untuk ke lembaga yang memang dia mampu bayar gitu kan, ke institusi yang besar gitu, misalnya ke perusahaan-perusahaan kayak gitu. Nah, terus si kurikulum itu saya juga kasih ke mahasiswa-mahasiswa yang memang dia underprivileged gitu, yang kurang mampu, yang dia anggapnya sekolah bisnis gratis lah gitu untuk mereka. Produknya sama yang mereka nikmati gitu. Cuma memang yang satu ini gratis, ke yang satu ini berbayar gitu karena mereka sanggup berbayar. Nah, kenapa kita memilih PT? Yang pertama memang tadi sifatnya integrated. Terus yang kedua adalah untuk bisa dapat tender itu kita kan perlu legalitas ya, dan legalitas yang diakui itu kan ya. Nah, itu kembali lagi makanya ke bisnis modelnya, Mas. Kalau misalnya memang perlu gitu bisnisnya itu untuk bikin PT ya bikin PT. Kalau misalnya memang modalnya perseorangan ya bikin CV kayak gitu. Tapi kalau misalnya bikin yang memang produknya itu anggaplah produknya makanan gitu ya, dan kita bisnisnya cukup besar, kita bikin PT, tapi kita juga ingin contribute di bidang pendidikan. Nah, pendidikannya kita bikin lagi aja yayasan kayak gitu. Jadi terpisah. Gitu. Jadi tergantung kembali ke bisnis modelnya dan bisnis SE-nya kayak gimana. Kayak gitu sih, lebih baik jadi PT ya, Mas ya. Nah, itu kan saya kan ngeliat di regulasi pemerintah tuh, Mas, di artikel-artikel di internet, kalau ada minggu-minggu kemarin saya lihat kalau kita bisa buat PT tanpa akta. Yang kita tahu juga sih, teman-teman di kelas saya dan di kelas seluruh UAI juga sebenarnya punya ide bagus-bagus ya, Mas ya. Cuman secara teknis gitu kita masih ngeblank lah istilahnya seperti itu. Nah, itu saya lihat di internet kemarin Jokowi bilang tanpa akta kita bisa bikin perusahaan. Tapi apakah memang sudah running atau belum tuh, Mas? Karena yang saya alamin sekarang tetap harus pakai akta, Mas. Begitu kita ke OSS tetap harus pakai akta, harus pakai lain-lainnya gitu kan. Iya. Ini Mas sebenarnya ini Mas ya kemarin nih, ini saya jadi buka dapur nih. Saya sendiri lagi bikin bisnis nih Mas di bidang fashion, karena tahun-tahun kebelakang kan saya maksudnya jadi tim lah gitu. Nah, sekarang saya pengen bangun sendiri gitu ya sama co-founder saya gitu, kayak co-founderan gitu. Nah, terus saya memang pengen masuk ke lembaga penanaman modal lah gitu ya, pinjaman kayak gitu. Yang pemerintah bilang bahwa KUR itu tanpa agunan, ternyata masih mereka minta agunan gitu. Nah, jadi memang di lapangan sama apa yang disampaikan di media itu selalu berbeda. Kenyataannya seperti itu, Mas. Yang tadinya bilang ini kredit tanpa agunan, ternyata tetap minta agunan. Meskipun beritanya kalau misalnya ada lembaga bank yang seperti itu, sentil aja, atau misalnya dilaporkan aja dan lain-lain kayak gitu. Tapi ya kalau menurut saya sih, ketika misalnya teknisnya nih ya, yang penting mah kita jalan aja dulu, Mas. Saya sendiri juga sekarang jalan aja dulu gitu. Meskipun modal kurang, sebenarnya kita bisa milih ya. Justru saya tuh menyesal kenapa nggak dari zaman mahasiswa saya bikin sendiri. Ya, sebenarnya saya udah mulai sih ya. Saya cuma nggak fokus aja gitu. Karena kalau misalnya teman-teman ini masih mahasiswa, privilege itu sangat banyak gitu. Ada PKM, ada CPPBT, dan modalnya itu dimulai dari 10 juta sampai 250 juta gitu untuk modalnya.
Benar. Kayak gitu ya. Jadi lebih cepat lebih baik sih untuk mulai gitu. Kalau misalnya masalah PT atau enggak, itu sebenarnya bisa mengikuti gitu. Justru nih teman-teman yang sekarang jadi mahasiswa gitu ya, ketika mau ngambil PT atau misalnya mau ngambil pelatihan-pelatihan tertentu dan lain-lain gitu ya, itu justru lebih banyak kemudahan dibanding saya yang sekarang sudah alumni gitu. Oke. Kalau misalnya teknisnya memang kita punya tujuan nih, kita pengen bikin bisnis. Dalam caranya ternyata kita anggapnya pengen bikin PT tanpa akta, tapi ternyata nggak bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Bukan berarti karena kita nggak bisa bikin PT tanpa akta kita berhenti kan bisnisnya, Mas ya. Itu dalam teknik. Kalau saya lanjut. Dalam teknik. Kalau kayak gitu ya. Sampai nanti gitu ya kita punya modalnya gitu untuk bisa bikin PT itu kan misal sekitar 6 sampai 8 juta. Plus nanti kita mesti investasi awal gitu sekitar 20-30 juta kan gitu untuk masukin ke rekening usaha kita yang meskipun tadi bisa diambil lagi gitu. 25% dari total penanaman modalnya, Mas. Ya. Kayak gitu ya. Jadi itu mah bisa berjalan beriringan lah kayak gitu. Yang penting mah kita mulai aja dulu usahanya. Iya, benar. Untuk Mas, kalau dari British Council ada informasi untuk customer database nggak, Mas? Untuk misalkan nerima produk-produk apa aja gitu yang kita bisa. Kalau misi perusahaan saya ini kan, Mas, kita mau ngerangkul seluruh UMKM yang punya produk-produk yang mungkin di domestik udah jalannya, udah running, terus kita tingkatkan nilainya, yang tadi Mas sedikit bilang leverage ya, tambahkan daya ungkitnya, kita masuk pasar internasional, pasar ekspor, terus kita kirim ke luar negeri, ke pasar-pasar di luar negeri. Nah, itu kalau dari link dari Mas sendiri, ada nggak Mas untuk dari British Council customer database, misalkan institusi apa nerima produk apa, seperti itu? Oke. Kalau customer database sih saya sebenarnya kurang tahu sih Mas, cuma memang kemarin tuh ada program namanya tuh DICE. Nah, DICE itu dia bikin report tentang kreatif ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, itu nanti saya bisa kasih linknya lah nanti ke Mbak Putri untuk dapat reportnya, Mas bisa dapat filenya kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu kan biasanya British Council itu kerjasama sama lembaga yang risetnya. Nanti mungkin dari situ Mas bisa kontak si lembaga risetnya untuk bisa kerjasama kayak gitu dengan UAI gitu. Oh ya, itu sih Mas. Oke, itu yang penting tuh Mas, customer database-nya. Okay. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya kurang tahu sih ya Mas ya. Karena kalau misalnya saya fokusnya di programnya yang bersifat langsung workshop dan lain-lain gitu ya, pelatihan dan lain-lain. Nah, kalau misalnya untuk riset sendiri itu ada teman-teman yang memang khusus di sana. Tapi kalau reportnya sih saya punya. Ini juga bikin PPT saya dari report itu. Nanti saya bisa kasih ke Mas. Oh gitu, oke. Ya, itu aja. Baik. Makasih banyak Mas Haris. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya yang bagus banget, itu dari Pak Prayogo Rashid. Dan semoga pertanyaannya tadi telah menjawab sekali, telah dijawab banget sama Mas Haris juga. Kemudian untuk Sobat Tajir, alhamdulillahirrabbilalamin, sepertinya pertanyaan di kolom chat juga sudah habis, tapi kami masih membuka sesi pertanyaan untuk satu orang lagi. Bagi siapapun yang mau bertanya, silakan bertanya, karena kesempatan ini tidak akan datang 2 kali, seperti itu. Jadi silakan bagi yang mau bertanya, apalagi untuk teman-teman yang baru join nih, silakan banget bertanya atau mungkin bisa sharing-sharing mengenai sosio entrepreneur yang Sobat Tajir sedang lakukan saat ini ataupun teman-teman mau direncanakan untuk kedepannya gitu. Dan sebelum kita bersiap-siap ke akhir acara, mungkin teman-teman boleh kameranya dinyalain yuk. Kameranya dinyalain karena setelah ini kita akan melakukan sesi foto. Oh, baik. Dari tim Tajir Inkubator Bisnis ingin menyampaikan sedikit pesan yang akan diwakilkan oleh Saudara Ibu Putri Wulandari. Silakan kepada Ibu Putri. Ya, terima kasih Fahmi. Jadi mungkin tadi saya mendengar yang tadi Mas Prayogo tanya masalah
data-data gitu. Jadi alhamdulillah di Tajir Inkubator Bisnis kita juga ada kerjasama salah satunya dengan British Council gitu. Jadi tadi kan saya dengar gimana cara mencari modal dan lain-lain itu sebenarnya bisa banget gabung di Tajir Inkubator gitu karena dari tahun ke tahun kita selalu provide modal-modal buat teman-teman mahasiswa baik alumni baik sudah mulai usaha ataupun baru ide itu kita selalu memprovide itu. Jadi nanti bisa share ke kita, bisa tanya-tanya ke kita. Kalau bingung kontak kemana bisa langsung ke Instagram @tajir_UAI atau bisa langsung ke ruangan kita. Kita ada di gedung extension, gedung baru di Universitas Al-Azhar Indonesia di lantai 2. Itu seperti itu. Terima kasih Fahmi. Baik, terima kasih kepada Ibu Putri Wulandari atas sedikit kata-kata yang telah diberikan, dan juga teman-teman sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa untuk mendapatkan e-sertifikat teman-teman harus mengisi link yang tertera di bawah ini, bit.ly/feedback_sociopreneur, dan juga teman-teman yang baru masuk bisa langsung diisi link absensi sesuai dengan mata kuliahnya masing-masing. Untuk yang kepemimpinan dan kewirausahaannya ada bit.ly-nya masing-masing, JK2 ada juga, dan juga ada keterampilan interpersonal, dan untuk yang tidak ada di ketiga link ini, bisa mengisi link di kelas campuran, seperti itu. Baik, alhamdulillah, kita telah berada di akhir acara, dan teman-teman juga sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak. Isinya tuh tadi presentasinya daging semua ya dari Mas Haris Setiawan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Mas Haris dapat diimplementasikan kepada entrepreneur teman-teman semua, dan juga bisnis-bisnis yang sedang dijalankan maupun yang lagi direncanakan. Kami doakan teman-teman sukses selalu. Semoga apa yang ingin direncanakan ke depannya lancar, dan juga kuliahnya juga lancar, teman-teman semua ya. Meskipun kita online seperti ini, tapi kita harus tetap semangat dalam berkuliah dan juga berbisnis. Nah, sepertinya yang saya lihat sudah banyak yang membuka kameranya juga, tapi ada beberapa juga nih, sebagian besar nih masih belum membuka kameranya. Boleh dong, untuk teman-teman yang belum membuka kameranya, bisa dibuka dari sekarang. Kami masih nungguin. Baik, ini kita ada 8 page. Nah, nanti akan dipandu oleh saya dan akan dibantu screenshot-annya oleh saudara Ken. Boleh dibantu ya, Bang? Boleh, Fahmi. Baik, kalau begitu teman-teman, ayo kita siapkan pose terbaik kita untuk foto bersama. Nah, terserah posenya pose apa ya. Oke, kalau begitu saya hitung 1-3. 1, 2, 3. Lagi. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Karena Allah suka yang ganjil-ganjil, jadi kita ganjilin sampai 1 kali lagi fotonya. Tapi biasanya kalau Tajir ada gaya sendiri nih teman-teman. Nah, kira-kira gayanya apa? Yang sering ikut acaranya Tajir, ada yang tahu nggak gayanya apa? Oke, jadi gayanya gini ya. Sip. Nah, kayak begitu. Jadi kurung siku, kotak begini. Baik, kalau begitu saya hitung 1-3. 1, 2, 3. Sip. Kalau gitu kita berikan applause yang semeriah-meriahnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara hari ini dengan ditutupnya dengan dokumentasi ditandai bahwa acaranya telah selesai. Alhamdulillah. Bagi teman-teman semua yang telah berpartisipasi di acara webinar Sosiopreneur kali ini, terima kasih banyak saya ucapkan. Dan juga terima kasih kepada Mas Haris Setiawan selaku pembicara yang telah memberikan materinya dengan sangat baik dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Implementasikan di bisnis-bisnis yang akan kita lakukan ke depan. Dan juga jangan lupa untuk
mengisi link feedback untuk mendapatkan sertifikat dan juga link kehadiran. Seperti itu ya. Saya selaku moderator atau MC pada hari ini ingin meminta maaf sebesar-besarnya, dan juga untuk di acara tajir biasanya kita akan ada pantun penutup, karena udah lama banget nggak pantun nih kita nih. Jadi mungkin teman-teman yang mau dengar pantun boleh ya bantu-bantu nanti dibilang cakep gitu supaya lebih meriah nih acaranya nih. Oke, kalau gitu pantunnya kayak gini nih teman-teman. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Cakepnya sepi banget. Oke, yang lain boleh ini ya on mic ya. Kali lagi ya, ulang ya. Ikan hiu makan tomat. Nah, kan rame nih. Tomatnya nyolong sama rumah nyonya. Kepada hadirin yang terhormat, sampai jumpa di acara tajir selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat ya.